Selamat malam, salam sehat dan bahagia untuk semua sahabat Rema yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kasih dan pengampunan itulah tema renungan malam hari ini yang didasarkan pada surat Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kasih dan pengampunan merupakan dua hal yang kita dapat temukan di dalam peristiwa kematian Yesus Kristus di atas Bukit Kalvari yang kita boleh peringati bersama-sama melalui ibadah khusus Jumat Agung. Dan bahkan kita juga telah mengikuti bersama-sama ibadah Paskah kebangkitannya dari kematian. Kasih dan pengampunan merupakan dua kata yang dibutuhkan di dalam pemulihan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya. Tetapi ironisnya seringkali kasih dan pengampunan itu berhenti dan hanya sekedar slogan atau kata-kata indah yang menghiasi kehidupan manusia. Kasih yang nyata adalah ketika seseorang dalam hidupnya selalu memikirkan dan melakukan hal-hal yang positif kepada orang yang kita kasihi, mampu menerimanya dalam kondisi dan dalam keadaan apapun dari kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Di dalam kasih tidak ada tuntutan apapun, bahkan ketika mereka membalasnya dengan kejahatan. Kita menjauhkan diri dari sikap mementingkan diri sendiri atau bahkan memiliki sikap sebagai pendendam. Di sisi lain, orang yang melakukan kasih bahkan mampu mengampuni akan menjadi orang yang dapat dipercayai dan diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya mengapa Yusuf pada akhirnya menunjukkan kasih yang sempurna kepada Maria, bahkan kepada Tuhan. Oleh karena Yusuf menanggapi dan taat pada firman Tuhan melalui malaikatnya, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya yang berdosa. Meskipun pada kenyataannya umat manusia memberikan penolakan dan pemberontakan. Dan ketika Tuhan Yesus datang ke dunia sampai ia mati di atas kayu salib, merupakan bukti kasih dan pengampunannya yang sempurna, yang tidak dimiliki oleh siapapun dan Allah manapun, karena ia tidak datang dengan dendam dan hukuman bagi manusia, melainkan membawa kasih karunia bagi semua orang yang berdosa. Semua kemampuan dan kepandaian manusia akan ada akhirnya dan tidak kekal, namun kasih akan tetap untuk selamanya. Dan ketika kita memiliki kasih, maka kita akan menjadi orang yang memiliki pemulihan hubungan dengan Tuhan dan sesama. Dan bahkan ketika kita boleh menyatakan kasih dan pengampunan itu kepada orang lain, akan memberi jalan bagi orang lain pun juga memiliki hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan dan sesamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa di dalam sorga, kami naikkan syukur bahwa kami boleh menikmati kasih yang besar daripada Tuhan. Dan kasih itu yang memungkinkan kami dapat mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan bahkan ketika kami belajar daripada pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami, itu juga yang kami boleh teladani untuk kami juga dapat mengampuni orang lain. Tuhan memberkati di sepanjang malam dalam istirahat kami, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.